Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Bagus Handoko setelah melawan orang yang keenam. Kemudian mendadak ia terkejut karena Maisodenar juga menyerang Bagus Handoko seperti penyerang-penyerang sebelumnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dengan kekuatan yang ada padanya, ia melenting tinggi dan kemudian jatuh berguling-guling menjauhi gurunya. Tetapi Manahan mengejar terus sambil melepaskan serangan-serangan yang sangat berbahaya dan bersungguh-sungguh. Ia memang pernah berlatih dengan gurunya, seperti ia harus berkelahi sungguh-sungguh, namun terasa bahwa selama itu gurunya selalu menyesuaikan diri dengan gerak-geraknya. Tapi kali ini Manahan benar-benar telah menyerangnya dengan pukulan-pukulan yang dapat membinasakan. Karena itu Bagus Handoko menjadi benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, kecuali meloncat-loncat, berlari-lari, berguling, dan cara-cara lain untuk menghindari serangan-serangan Manahan. Namun demikian, Manahan menyerang terus seperti orang kehilangan akal. Tapi kemudian muncullah suatu pikiran yang agak jernih dalam otak Bagus Handoko. Tiba-tiba ia merasa bahwa saat ini adalah saat terakhir baginya untuk menunjukkan kepada gurunya ketekunan serta kesungguhannya selama ini dalam menerima segala ilmu serta pelajarannya. Ia sudah pasti bahwa kalau benar-benar gurunya akan membunuhnya, maka saat terakhir ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Ia harus dapat menunjukkan kepada gurunya hasil-hasil yang telah dicapainya dalam olah kanuragan. Meskipun Handoko menjadi semakin tidak mengerti kepada sifat-sifat gurunya karena ketakutan-ketakutannya yang kadang-kadang aneh. Misalnya beberapa tahun yang lalu tiba-tiba saja ia ditinggal berlari jauh sekali, sampai ia merasa bahwa tidak akan mungkin dapat menemukannya. Tetapi tiba-tiba gurunya itu yang pada saat itu bernama Maisodenar datang kembali kepadanya, yang kemudian untuk beberapa tahun melatihnya dengan tekun. Sekarang tiba-tiba gurunya itu berbuat keanehan lagi. Tapi agaknya kali ini gurunya tidak lagi bermain-main, sebab apabila ia lengah, maka pastilah nyawanya akan melayang. Namun demikian, apabila hal itu sudah dikehendaki oleh gurunya, maka yang dapat dilakukan adalah menyenangkan hati gurunya pada saat terakhir itu. Ia harus menunjukkan kepada gurunya hasil pelajaran yang diterimanya selama ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ia akan dapat membesarkan hati gurunya itu yang telah berjerih payah mendidiknya. Mendapat pikiran yang demikian, maka tiba-tiba Bagus Handoko merasa seolah-olah telah menerima segala kekuatannya kembali, seolah-olah badannya merasa bertambah segar dan sehat. Tanpa mengenal ketakutan atas kematian yang bakal datang, Handoko kemudian bergerak dengan cepat seperti seorang anak-anak yang menari-nari riang menjelang ayahnya pulang dari rantau. Dengan demikian maka ia telah berbuat sebaik-baiknya untuk melawan gurunya yang sangat disegani serta dicintainya itu. Pertempuran itu segera berjalan semakin cepat. Bagus Handoko telah berusaha untuk mengurangi tekanan Manahan dengan menyerangnya pula berkali-kali. Ia tiba-tiba saja merasa bahwa ia telah dapat melayani gurunya jauh lebih baik daripada saat-saat yang lampau. Dengan tangkasnya ia menyerang, melenting, kemudian melingkar di udara.
Kalau kebetulan ia terlempar oleh pukulan-pukulan gurunya yang dahsyat, ia sudah berusaha sebaik-baiknya. Dalam keadaan yang demikian, Titik pun tak ada maksud Handoko untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Sebab adalah tidak mungkin sama sekali baginya berbuat demikian. Jadi yang dilakukan itu adalah benar-benar suatu pernyataan kebaktian seorang murid terhadap gurunya. Sebab bagaimanapun Manahan adalah gurunya. Manahan adalah seorang yang perkasa, yang pernah menjabat sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja. Karena itu kemampuannya pun luar biasa, apalagi sebenarnya tenaga Bagus Handoko telah berada jauh di bawah kekuatannya. Karena sebelumnya ia sudah harus bertempur mati-matian melawan seorang yang berwajah seperti hantu. Daya perlawanan Bagus Handoko pun segera nampak surut. Dengan demikian maka serangan-serangan Manahan pun semakin banyak mengenai tubuhnya. Meskipun demikian, Bagus Handoko sama sekali tidak mengeluh. Dengan tenaganya yang semakin lama semakin lemah itu, ia tetap melawan sedapat-dapatnya. Tapi apa yang dapat dilakukannya adalah tidak seberapa lama. Sebuah serangan Manahan yang dahsyat datang mengarah ke lambungnya. Dengan tenaga yang masih ada padanya, Bagus Handoko mencoba menghindari serangan itu dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi ia tidak berhasil. Dengan kerasnya ia terlempar beberapa langkah dan kemudian jatuh terbanting. Yang dapat dilakukannya hanyalah mencoba menyelamatkan tubuhnya dengan berusaha menjatuhkan diri sebaik-baiknya, dan apa yang diusahakan itu sebagian dapat berhasil. Namun setelah itu kembali seluruh tulang-tulangnya terasa telah terlepas. Tubuhnya menjadi lemas dan darahnya seolah-olah tidak mengalir lagi. Bagaimanapun ia berusaha, namun ia sudah tidak mampu lagi menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya. Meskipun demikian, Bagus Handoko tetap tidak mengeluh sama sekali. Dengan dada menengadah, ia menanti apapun yang bakal terjadi. Sekilas dilihatnya langit yang biru gelap ditaburi bintang-bintang seperti jutaan lampu yang tergantung jauh sekali di udara. Dengan sinarnya yang berkedip-kedip mengelilingi bintang raksasa Bima Sakti yang melintang ke utara. Kemudian dilihatnya gurunya yang diakunya sebagai ayahnya, setelah ayahnya yang sebenarnya pergi meninggalkannya. Berjalan mendekatinya, dan Bagus Handoko telah siap menerima apapun yang akan dilakukan oleh gurunya. Meskipun untuk saat terlihat pula wajah-wajah ayahnya, Gajah Soro, ibunya, serta wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Wajah-wajah bengis yang pernah akan membunuhnya pada saat ia ditolong oleh seorang yang menamakan dirinya Soroyudo, serta wajah ke-6 orang yang datang berturut-turut menyerangnya. Dan sekarang yang berada di depannya adalah gurunya, Manahan, yang sebenarnya dikenalnya dengan nama Maiso Jenar, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang ketujuh. Dengan sekuat tenaga perasaannya, Bagus Handoko mencoba melenyapkan semua bayangan yang berturut-turut datang mengganggu otaknya. Dipusatkannya pikirannya untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi dengan tabahnya. Dan tiba-tiba dirasanya tangan gurunya itu meraba-raba tubuhnya, memijat-mijat tangannya, dan kemudian dengan suara yang rendah berkata, "Tidakkah kau dapat bergerak lagi, Handoko?" Dengan mata yang cerah, Bagus Handoko memandangi wajah gurunya. "Aku sudah berusaha sebaik-baiknya, Bapak." Kemudian nampaklah Manahan merenungi anak itu. Alisnya yang lebat bergerak-gerak karena kerut-kerut di keningnya, seolah-olah ia sedang menghitung setiap titik di permukaan tubuh muridnya. Saat kemudian terdengarlah Manahan menarik napas dalam-dalam serta mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu terdengar ia bertanya kembali, "Adakah dengan cara demikian kau melawan orang-orang yang menyerangmu 6 malam berturut-turut?"
Bagus Handoko tidak segera mengerti maksud pertanyaan gurunya. Karena untuk beberapa saat ia tidak menjawab, terdengar kembali Manahan berkata, "Ingat-ingatlah apa yang telah kau lakukan selama 6 malam berturut-turut." Bagus Handoko semakin tidak mengerti. Tetapi ia menjawab juga, "Bapak, selama itu aku pun telah berusaha sebaik-baiknya melawan mereka. Bahkan aku sudah mencoba untuk menangkap salah seorang di antaranya. Tetapi aku tidak berhasil." Sekali lagi Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya, sedangkan Bagus Handoko menjadi bertambah bingung. Apalagi ketika kemudian dilihatnya gurunya tersenyum sambil membangunkannya. "Duduklah Handoko dan cobalah menggerak-gerakkan tubuhmu perlahan-lahan." Dengan otak yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, Bagus Handoko mencoba sedapat-dapatnya untuk bangun dan kemudian bertahan duduk di atas pasir pantai. Adakah gurunya menunggu sampai ia mampu untuk melawannya kembali? Ternyata Manahan tidak berbuat demikian, juga ternyata gurunya itu tidak membunuhnya. Malahan kemudian gurunya itu duduk pula di sampingnya dan dengan wajah yang jernih berkata, "Sudahkah kau ingat ke-6 orang yang menyerangmu?" Sambil mengangguk, Bagus Handoko menjawab sekenanya, "Sudah, Bapak." "Baik," sahut Manahan. "Kau pernah berkata kepadaku tentang wajah-wajah dari kelima orang itu. Sedang orang yang ke-6 telah aku saksikan sendiri. Tapi kau belum pernah menceritakan kepadaku bagaimanakah bentuk tubuh kelima orang yang menyerangmu itu." Untuk saat Bagus Handoko jadi termenung. Memang selama itu ia belum pernah menyebut-nyebut bentuk tubuh lawan-lawannya. Dan sekarang tiba-tiba gurunya menanyakan hal itu, maka dicobanya sekali lagi untuk membayangkan kembali kelima orang itu berturut-turut. "Bagaimanakah dengan orang yang pertama?" tanya Manahan. Dengan masih mencoba mengingat-ingat orang itu, Bagus Handoko menjawab, "Orang itu bertubuh tegap, tinggi, dan berdada bidang." "Orang kedua?" desak Manahan. Dengan mengingat-ingat, mengerti sepenuhnya maksud pertanyaan gurunya. Karena itu setelah merenung beberapa lama, ia menjawab hampir berteriak, "Semuanya bertubuh tegap, tinggi, dan berdada bidang." "Lalu bagaimanakah pendapatmu mengenai mereka itu?" tanya Manahan pula. Bagus Handoko diam menimbang-nimbang, tetapi kemudian ia berkata, "Itu adalah aneh, Bapak. Tubuh mereka berenam hampir bersamaan. Hanya wajah mereka lah yang agaknya berbeda-beda." "Kau yakin bahwa wajah mereka berbeda-beda?" desak Manahan. Mendengar pertanyaan gurunya, tiba-tiba Handoko menjadi ragu. Memang sepintas lalu, apalagi di dalam gelapnya malam, wajah-wajah mereka nampak berbeda-beda. "Sayang aku tak dapat menangkapnya," gumam Bagus Handoko. Terdengarlah Manahan tertawa pendek, lalu katanya, "Inginkah kau menangkapnya?" "Ya," jawab Handoko. "Aku ingin tahu mengapa mereka menyerang aku." "Dan kenapa aku menjadi orang ketujuh?" tanya Manahan pula. Bagus Handoko menatap Manahan dengan pandangan yang aneh. Apa yang terjadi 5 malam berturut-turut telah cukup memusingkan kepalanya. Apalagi malam yang ke-6 itu, segalanya menjadi semakin kabur dan penuh teka-teki. Melihat Bagus Handoko kebingungan, berkatalah Manahan, "Handoko, meskipun aku tidak menyaksikan, namun aku berani meyakinkan bahwa ke-6 orang yang menyerangmu berturut-turut itu pasti mempunyai persamaan bentuk tubuh. Dan ketahuilah Handoko, bahwa kau jangan mimpi untuk dapat menangkapnya." Mata Handoko masih memancarkan pertanyaan yang membingungkan. Tapi orang yang pertama, kedua, dan ketiga adalah orang-orang yang belum memiliki ilmu yang cukup tinggi, sehingga aku mempunyai kemungkinan yang besar untuk dapat menangkapnya. Mendengar kata-kata itu, Manahan tersenyum. "Meskipun demikian, bukankah ternyata kau tidak mampu menangkapnya?" Bagus Handoko mengangguk mengiyakan.
Jangankan kau Handoko, sambung Manahan, sedang aku pun tidak berani bermimpi untuk dapat menangkapnya. Mendengar perkataan itu Handoko terkejut bukan main, sampai ia bergeser ke samping. Matanya semakin membayangkan kebingungan yang memenuhi hatinya. Handoko, kata Manahan seterusnya dengan perasaan iba, sudah sewajarnya kalau kau menjadi bingung karenanya. Handoko mendengarkan kata-kata gurunya itu dengan seksama, meskipun sikap gurunya itu tidak kalah membingungkan pula. Pertama-tama ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan tidaklah benar-benar seperti apa yang aku katakan. Otakku masih cukup sehat untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Sedang apa yang aku lakukan adalah untuk meyakinkan dugaanku terhadap ke-6 orang yang telah menyerangmu 6 malam berturut-turut. Dengan caraku itu aku kemudian yakin siapakah orang-orang yang datang berturut-turut itu. Guru, potong Handoko dengan penuh haru. Jadi bapak tidak benar-benar mau membunuhku? Mendengar pertanyaan bagus Handoko, Manahan jadi terharu. Jawabnya sambil membelai kepala anak itu. Kenapa aku akan membunuhmu? Bukankah bapak sendiri berkata demikian? Jawab Handoko. Dan kau telah mencoba mempertahankan dirimu? Tanya Manahan pula. Tidak bapak, aku sama sekali tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi aku hanya bermaksud untuk menunjukkan hasil pelajaran yang aku terima selama ini pada saat-saat terakhir. Diam-diam Manahan memuji dalam hati, benar-benar anak ini berhati bersih dan setia. Karena itu Manahan menjadi semakin terharu. Namun demikian ia berusaha agar wajahnya sama sekali tidak membayangkan perasaannya. Handoko, kata Manahan kemudian, baiklah, aku beritahukan dugaanku atas semua kejadian-kejadian yang berlaku itu, supaya kau tidak terlalu lama menebak. Handoko menjadi sangat tertarik, karena itu ia menggeser duduknya semakin dekat dengan gurunya. Handoko, Manahan melanjutkan, mengucapkan syukur atas semua peristiwa yang berlaku 6 malam berturut-turut. Meskipun barangkali untuk 2-3 hari tubuhmu akan masih terasa sakit-sakit, namun setelah itu kau akan berbangga karenanya. Apakah yang dapat aku banggakan bapak? Tanya Handoko. Manahan tersenyum lalu jawabnya, aku telah mencoba untuk memancingmu dalam suatu perkelahian. Apapun alasanmu, tapi kau telah berbuat sebaik-baiknya. Dan apa yang kau lakukan sebagian adalah bukan hasil pelajaran yang aku berikan. Bapak, potong Handoko, kenapa kau berbuat demikian? Aku tidak pernah belajar pada siapapun kecuali kepada bapak. Kembali Manahan tersenyum. Meskipun andai kata unsur-unsur itu tidak kau miliki sekarang, kemudian aku pun akan memberikannya pula. Tetapi kemajuan yang kau capai selama ini 5 hari akan sama dengan kemajuan yang akan kau capai dalam waktu berbulan-bulan apabila hal itu kau pelajari dariku, serta dalam keadaan yang biasa. Masih saja Handoko belum mengerti maksud gurunya, sehingga kemudian Manahan berkata pula, Handoko, menurut dugaanku orang yang datang 6 malam berturut-turut itu adalah orang yang sama. Orang yang sama? Tanya Handoko keheran-heranan. Ya, jawab Manahan. Orang itu hanya mengubah mukanya dengan menggores-goreskan warna-warna hitam dan kadang-kadang memasang kumis dan jenggot palsu. Tapi tingkat kepandaiannya sama sekali tidak sama, bapak, potong Handoko. Sekali lagi Manahan tersenyum. Itulah sebabnya kepandaianmu meningkat dengan wajar. Meskipun waktunya dipercepat, dan ketahuilah bahwa yang dapat berbuat demikian hanyalah orang-orang sakti yang berilmu mumpuni. Handoko menjadi termenung karenanya. Jadi apakah maksudnya menyerangku? Dan kenapa dikatakannya bahwa orang-orang itu akan menangkap aku untuk sebuah pertunjukan pembunuhan? Tanya Handoko. Satu-satunya cara untuk memaksamu bekerja keras, sekeras-kerasnya,
adalah menakut-nakutimu dengan cara demikian, jawab Manahan. Bagus Sandoko menarik napas dalam-dalam. Mengertilah ia sekarang bahwa orang yang datang setiap malam itu sama sekali tidak akan membunuhnya seperti gurunya itu pula. Adakah Bapak mengenal orang yang datang setiap malam itu? Tanya Handoko kemudian. Manahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Meskipun aku telah berusaha mengenal gerak-geraknya sebaik-baiknya, namun aku tetap tidak dapat mengatakan siapakah dia. Apalagi apa yang diberikan kepadamu selama ini ternyata adalah urut-urutan pelajaran dari ilmuku sendiri yang akan aku berikan pula kepadamu. Sekarang semuanya menjadi agak jelas bagi Handoko. Ternyata orang itu datang kepadanya dengan maksud baik, menuntunnya untuk berlatih lebih keras, dan taulah ia sekarang kenapa pada malam-malam pertama, kedua dan ketiga orang itu seolah-olah hanya memiliki unsur-unsur gerak yang itu-itu saja. Hingga dengan demikian ia berhasil menguasai unsur-unsur itu. Setelah kemudian pada malam-malam berikutnya, tanpa disengajanya unsur-unsur itu terselip pada gerak-gerak perlawanannya. Dan lawannya dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya dan diulang-ulangnya pula. Karena itu dadanya jadi bergelora, apalagi ketika gurunya berkata, Handoko, orang yang datang berturut-turut itu pastilah seorang yang sakti, jauh lebih sakti dari gurumu ini. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak berusaha untuk menangkapnya. Sebab hal itu pasti akan sia-sia. Hal itu juga ternyata pula bahwa orang itu dapat mengetahui bahwa aku berada di sekitar ini, meskipun aku telah bersembunyi baik-baiknya. Handoko mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu sama sekali tak pernah dibayangkan sebelumnya, bahwa seorang yang sakti, bahkan lebih sakti dari gurunya, datang kepadanya dengan cara-cara yang aneh. Jadi Bapak diketahuinya sebelum Bapak menampakkan diri. Tidak hanya itu saja, Handoko, Manahan meneruskan, dan aku pun telah menerima nasihatnya pula. Nasihat untuk Bapak? Tanya Handoko terkejut. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Bukankah orang itu berkata kepadaku bahwa pertanian bukanlah daerah pelarian, bukan daerah tempat orang-orang yang berputus asa apabila kewajibannya sendiri sudah tak dapat ditunaikan. Handoko memandang Manahan dengan mata yang bertanya-tanya. Ia sama sekali tidak tahu maksud perkataan itu, sampai Manahan melanjutkan, Handoko, barangkali kau sama sekali tak dapat menghubungkan perkataan-perkataan itu dengan keadaan kita. Tapi ketahuilah bahwa ada sesuatu hal yang selama ini belum pernah aku katakan kepadamu. Sebab kau masih aku anggap terlalu kanak-kanak. Sekarang aku kira kau telah cukup dewasa untuk mengetahui lebih banyak hal tentang keadaan kita, keadaan serta kewajiban-kewajibanku, dan keadaan serta kewajiban-kewajibanmu.